Bagi teman-teman yang pertama kali ingin mendaftar di CPNS maupun P3K tahun 2024, teman-teman wajib nonton ini karena kakak akan menyampaikan alur pendaftaran secara step by step dari awal, dari pembuatan akun sampai di upload dokumen. Itu akan kakak jelaskan sedetail-detailnya supaya teman-teman mengerti bagaimana cara atau alur untuk pendaftaran CPNS dan P3K tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun YouTube Mars Entertainment, akun edukasi informasi mengenai CPNS dan P3K. Oke, baik teman-teman, kita akan membahas mengenai alur pendaftaran ya. Nah, sebelum membahas ke sana, teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe karena 3 poin itu adalah penting bagi perkembangan akun channel pribadi kakak guys ya. Oke, langsung kita masuk di pembahasannya. Sebelumnya teman-teman harus tahu ya, untuk pembukaan CPNS itu kemungkinan besar akan diundur karena keterlambatannya Pemda dan kementerian untuk mengupload atau menginput data mengenai formasi CPNS dan P3K tahun 2024. Dan itu sudah kakak sampaikan di video sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum nonton, silahkan tonton video fullnya dan berita eksklusif dan resmi dari pemerintah mengenai pengunduran pelaksanaan CPNS dan P3K tahun 2024. Oke, jadi pada video kali ini ya, kakak sampaikan adalah alur. Ingat alur, jadi dalam artian teman-teman harus tahu kenapa, apalagi teman-teman yang baru ya, baru-baru lulus yang belum pernah mendaftar di CPNS. Tapi ini kalau misalnya teman-teman sudah daftar di CPNS tahun lalu, kayaknya sudah hafal mati ya mengenai konsepnya. Tapi yang bagi teman-teman yang belum pernah sama sekali, ini bagus sekali untuk teman-teman untuk menjadi referensi ya, kemungkinan alur pendaftaran SSCSN, CPNS dan P3K tahun 2024 ya. Oke, jadi ini kakak sebenarnya kan belum dibuka ya, jadi kakak menggunakan alur pendaftaran tahun 2023. Akan tetapi nanti pasti di tahun 2024 tidak jauh beda, menggunakan link yang sama juga. Mungkin ada beberapa sedikit yang berbeda, mungkin di bagian dokumen yang wajib ya. Mungkin ada beberapa, mungkinnya nanti di fase keempat nanti ada perbedaan sedikit kemungkinan karena ada beberapa data yang akan berbeda nantinya ya di upload dokumen. Karena kan di tahun 2024 ini ada beberapa khusus atau pencapaian-pencapaiannya khusus kayak talenta digital dan sebagainya, itu dikhususkan. Dan artinya nanti pasti ada data atau dokumen yang melengkapi di bagian situ gitu ya. Oke ya. Jadi untuk alur pendaftaran pertama, teman-teman harus ya pahami bahwa ketika mendaftar CPNS itu hal yang pertama dilakukan adalah pendaftaran akun. Saya akan sampaikan linknya sama di daftar sscsn.bkn.go.id sama pembuatan akun ya, daftar akun. Nah, untuk daftar akun kakak juga sudah sampaikan di video kakak sebelumnya, tapi masih memakai database tahun 2023 ya, tapi teman-teman bisa menjadikan referensi. Nah, di daftar akun hal yang paling penting itu teman-teman lakukan atau persiapkan ya, itu adalah ada NIK, nomor kakak, nama lengkap, tempat tanggal lahir, password untuk akunnya teman-teman supaya tidak dicuri orang ya. Ada juga sebagai pertanyaan kunci, ada juga upload foto KTP atau selfie KTP juga. Kakak sarankan untuk daftar akun boleh menggunakan HP, dan lebih bagus menurut kakak pakai HP ya. Karena kalau komputer, kadang ada komputer yang tidak bagus, dalam artian tidak bagus kameranya ya. Dalam artian nanti bisa terjadi error. Karena kakak kemarin juga pernah coba di laptopnya temannya kakak, ternyata laptopnya temannya kakak itu kurang bagus di bagian kameranya, dan itu akan membuat error, tidak bisa. Dan kakak kemarin daftar di HP dan itu lebih berhasil ya. Oke, setelah pembuatan akun, teman-teman sudah punya akun juga dan sudah nanti setelah punya akun teman-teman langsung login aja. Linknya juga sama, SSCSN atau ASN Karir. Langsung ya teman-teman masuk di step kedua, yakni adalah daftar formasi. Nah, daftar formasi teman-teman harus tahu ya, daftar formasi itu, formasi adalah jabatan ya, jabatan yang teman-teman akan pilih. Misalnya teman-teman mau mengambil di bidang Kemenkumham ya, teman-teman cari ya penjaga tahanan kah, atau di bagian pemeriksa alat dan bukti dan sebagainya. Jadi itu banyak sekali ya. Nah, untuk formasi juga kakak juga sudah sampaikan videonya secara rinci langsung ya di aplikasi atau web ASN Karir. Teman-teman bisa lihat di situ, nanti kakak sampaikan linknya di deskripsi semuanya, dari awal daftar akun sampai nanti di fase keempat ya, seleksi kompetensi. Oke.
Nah, untuk daftar formasi yang paling penting teman-teman siapkan adalah mengisi biodata. Biodata itu harus disamakan KTP ya. Teman-teman siapkan KTP-nya, disamakan antara tadi yang pendaftaran akun sama di daftar formasi. Setelah itu teman-teman disuruh milih jenis seleksi. Jenis seleksi terbagi menjadi 3 kalau salah ya. Ada yang umum, khusus ya. Nah, khusus bagi 2, disabilitas ya. Pertama 2, ada 2 ya. Pertama umum, ada 3. Umum, salah. Cocok ya, ada 2 ya, umum dan khusus ya. Nah, khusus terbagi menjadi 3. Ada pertama jalur cum laude, ada jalur disabilitas, dan ada jalur yang namanya mahasiswa atau mahasiswi atau lulusan di Papua dan Papua Barat. Itu ada kompensasi sedikit ya di bagian situ. Jadi ada 3. Oke, jenis seleksi sekarang ingatkan ada umum dan khusus. Khusus ada 3. Oke. Selanjutnya teman-teman memilih formasi sesuai teman-teman yang pilih tadi, misalnya Kemenhunham ya. Misalnya teman-teman mau penjaga tahanan, teman-teman pilihlah di situ. Dan selanjutnya akan adanya resume untuk daftar formasi. Oke, jadi setelah itu teman-teman data-data yang sama teman-teman akan dimasukkan di seleksi administrasi pada fase ketiga. Jadi panitia memverifikasi sampai apakah benar-benar datanya teman-teman itu sama dengan database pemerintah atau tidak. Karena untuk seleksi administrasi biasanya ya lulus ya. Akan tetapi ada beberapa yang tidak lulus yang sesuai dengan tahun 2023 ya. Contohnya itu jika teman-teman informasi yang ada di KTP dan informasi data pusat itu berbeda. Kenapa? Kadang ada teman-teman yang memakai KTP lama padahal teman-teman sudah menggunakan KTP yang baru, atau lokasi-lokasi yang teman-teman sudah ganti gitu ya. Misalnya lokasi rumahnya teman-teman sudah ganti, tapi di KTP lama itu yang teman-teman gunakan, padahal harusnya teman-teman gunakan KTP yang baru gitu ya. Oke, sudah seleksi administrasi. Itu ada namanya masa sanggah. Masa sanggah itu ketika informasinya teman-teman dari pusat ada yang tidak benar. Misalnya teman-teman disuruh konfirmasi ya, misalnya alamat rumahnya teman-teman apakah sudah benar atau belum, nanti teman-teman bisa sanggah. Nah, kalau sudah sanggah nanti ada final pengumuman seleksi administrasi, dan yang diumumkan lolos itu baru bisa melakukan yang namanya seleksi kompetensi ya di sini ya, kompetensi. Nah, pertanyaannya teman-teman, kakak juga lupa sampaikan tadi, ternyata masih ada satu sebenarnya tahapan yang kakak belum jelaskan tadi, yakni di daftar formasi ya. Tadi ada namanya penguploadan dokumen. Nah, penguploadan dokumen itu banyak ya, ada KTP kalau salah ya, ada surat keterangan dan sebagainya. Ada kalau tidak salah ada 8, dan itu kakak sudah bahas di video sebelumnya. Nanti kakak cantumkan di link ya, supaya teman-teman bisa menjadikan referensi. Nah, setelah ini di resume teman-teman menjadi dapat kartu ya. Nah, baru di seleksi administrasi. Jadi yang disanggah itu adalah dokumen-dokumen yang belum terupload atau yang sudah terupload tapi yang blur. Misal teman-teman mengupload satu dokumen, misal KTP ya, ektp. Teman-teman ternyata blur ya, dan itu masih diberikan waktu sanggah dari panitia untuk teman-teman mengupload ulang. Tapi itu ada linknya tersendiri. Jadi tidak teman-teman misalnya dinyatakan lolos, tiba-tiba teman upload sembarangan, tidak bisa. Jadi hanya orang-orang yang diberikan izin untuk mengakses masa sanggah itu yang boleh. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman dinyatakan lulus, ada warna hijau nanti di bawah. Nah, itu teman lanjut di seleksi kompetensi. Oke, tunggu ya. Oke, kompetensi atau SKD ya. SKD ada 3 ya. TIU, TKP sama TWK. Itu teman-teman yang paling banyak ya. Nanti kakak bahas ya, yang tahun 2023 yang banyak lulus itu di materi apa sih gitu. Kalau tidak salah ya, bocoran sedikit, yang paling susah itu adalah TWK ya. Teman-teman pelajar dari lebih baik TWK ya dibandingkan TIU, karena lebih banyak orang yang gagal di bagian TWK-nya ya. Oke, selanjutnya setelah SKD selesai, teman-teman langsung ada namanya pengumuman kelulusan. Setelah pengumuman kelulusan ada namanya pemberian NIP ya, pemberian NIP, dan itu sudah agak lama. Setelah pengumuman seleksi sudah pengumuman kelulusan. Nah, setelah pengumuman kelulusan itu tadi ada namanya yang kakak sampaikan tadi, pemberian NIP. Tapi sebelum pemberian NIP, teman-teman harus mengetahui informasi bukan lagi di ASN Karir, tapi di web institusi teman-teman yang teman-teman daftari. Misalnya teman-teman daftari di Kemenhunham, teman-teman harus pastikan follow dan
perhatikan baik-baik web yang ada di Kemenkumham begitu ya. Oke, mungkin Oke teman-teman, jadi tadi sudah kakak jelaskan mengenai alur pendaftarannya. Bagi teman-teman yang mau bertanya silakan di kolom komentar, kakak tidak batasi, dan ketika teman-teman atau kakak bisa jawab, nanti kakak akan jawab semaksimalnya kakak ya. Jadi teman-teman yang masih belum mengerti, apalagi yang masih pemula, silakan di kolom komentar dipertanyakan. Dan jangan lupa ya, like, share, dan subscribe. Oke, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.